Beginilah situasi pulang kampung alias mudik lebih awal demi menghindari larangan mudik lebaran tahun ini. Setidaknya puluhan ribu orang sudah meninggalkan Jakarta. Di Terminal Kalideres, 200 penumpang berangkat menggunakan bus pada Selasa 4 Mei. Mayoritas bus di salah satu terminal Jakarta Barat ini menuju ke Pulau Sumatera. Jumlah penumpang di stasiun Pasar Senen Jakarta juga meningkat. Pada Selasa setidaknya 9.000 orang meninggalkan Jakarta. Sementara pada Senin, PT KAI menyebut ada 7.000 penumpang berangkat dengan kereta api rute jarak jauh dan 4.000 orang lainnya berangkat dari stasiun Gambir. Sebelumnya pemerintah telah menyatakan bahwa mudik lebaran tahun ini dilarang demi mencegah penyebaran virus corona yang berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021 bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Presiden Joko Widodo pun sudah berulang kali memerintahkan kepala daerah untuk melarang warganya mudik lebaran tahun ini. Saya minta kepada gubernur, bupati, wali kota untuk terus mengingatkan masyarakat untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan dan juga bersinergi dengan pemerintah pusat dengan melarang mudik warganya pada lebaran tahun ini. Sementara Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menegaskan, larangan mudik telah melalui berbagai pertimbangan dan semua pihak harus menaati kebijakan ini. Sehingga keputusan dilarang mudik ini, mohon kiranya narasinya adalah narasi tunggal. Tidak boleh ada pejabat manapun yang berbeda narasinya dari narasi pusat. Ini adalah keputusan politik negara. Kepala negara adalah Bapak Presiden Jokowi. Mohon sekali lagi seluruh komponen bangsa untuk betul-betul mengikuti arahan ini. Warga Indonesia dilarang mudik atau bepergian keluar kota pada periode 6 hingga 17 Mei 2021. Selain itu, pemerintah juga memperketat persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN yang berlaku pada 22 April hingga 5 Mei. Dan 18 hingga 24 Mei 2021. Pada periode tersebut, warga masih diperbolehkan keluar kota dengan melampirkan hasil tes negatif COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV. Mudik dilarang mulai 6 Mei besok hingga 17 Mei 2021. Namun banyak warga yang memilih untuk mencuri start alias pulang kampung lebih awal demi menghindari larangan dari pemerintah tadi. Bagaimana petugas di daerah menyiasati ini dan bagaimana potensi persebaran virus corona jika masyarakat masih saja abai dengan protokol kesehatan, terutama saat mereka pulang ke kampung halaman. Kami akan membahasnya bersama Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19, Mas Heri Trianto. Ada juga Kadis Hub dari Brebes, Pak Johari, dan epidemiolog dari Universitas Indonesia, Mas Iwan Aryawan. Selamat pagi, Mas Heri, Pak Johari, dan juga Mas Iwan. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Pak Johari, saya yakin menjadi salah satu yang juga ikut sibuk nih menjelang larangan mudik mulai besok 6 Mei 2021. Apa yang sudah dipersiapkan dan bagaimana perbedaan yang akan mulai dilihat oleh masyarakat yang akan melalui area Brebes hari ini dan besok? Apa yang akan berbeda, Pak Johari? Selamat pagi Indonesia. Untuk persiapan dalam rangka peniadaan mudik oleh pemerintah, Kabupaten Brebes telah menyiapkan pos penyekatan, yaitu di pos exit tol Pejagan dan pos Pangkalan Truk Kecipir. Jadi pengetatan itu kita tetap berpedoman kepada keputusan Menteri Perhubungan nomor 13. Jadi semua kendaraan yang berkepentingan mudik akan diputar balik, baik itu roda 2 maupun roda 4. Mulai tanggal 6 jam 12 malam. Oke, berarti mulai nanti malam nih ya Pak ya? Betul, betul. Oke. Ya, lalu kemudian apa lagi Pak yang sudah dipersiapkan? Kita menyiapkan penyekatan di Brebes karena Brebes adalah pintu gerbang Jawa Tengah. Jadi 2 pos itu sangat efektif dengan dilakukan oleh kepolisian untuk dinas-dinas lain seperti perhubungan, BPBD, Satpol PP, TNI, POM ABRI itu membackup kegiatan larangan mudik ini. Oke. Nah, apakah nanti
mobil-mobil atau motor yang akan diperiksa, ini ambil sampel saja kah atau seluruh kendaraan ini akan diperiksa? Jadi cara bertindaknya, kita ada cara bertindak dalam rangka penekatan ini. Yang pertama di tol. Untuk di tol itu kendaraan dari arah Jakarta semua dikeluarkan di Pejagan. Di Pejagan nanti akan diseleksi tujuan kemana, kendaraan dari mana, kepentingannya apa. Kalau kepentingan di luar yang sudah diatur dalam keputusan Menteri Perhubungan, itu akan kita putar balik. Tapi kalau masuk dalam kepentingan seperti untuk PNS, TNI, Polri, terkait dengan kepentingan dinas, kita persilahkan untuk melanjutkan perjalanan. Namun apabila kepentingan mudik, itu tetap diputar balik kembali ke Jakarta. Karena tol dari Brebes ke arah Semarang, dari tol Pejagan itu sudah ditutup, kecuali untuk kendaraan-kendaraan angkutan barang. Jadi harus dengan surat tugas yang jelas begitu ya kalau memang akan melewati jalur tersebut. Seberapa siap juga petugas dan tadi siapa-siapa saja yang terlibat juga di sini, seberapa siap menghadapi kalau ada mungkin pemudik yang memprotes begitu? Kita sudah mempersiapkan, itu ada TNI, yang jelas Polri yang di gugus depannya, kita backup dari TNI, dari Perhubungan, Satpol PP, serta BPBD, dan Dinas Kesehatan. Jadi langkahnya apabila ada pemudik yang suhu badannya tinggi juga akan kita rapid test. Kalau memang positif, langsung rencana akan kita karantina. Namun kalau kepentingannya kepentingan non mudik, tapi kalau kepentingan mudik kita putar balik. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi ke Mas Heri. Mas Heri, ini kan kita mengambil gambaran salah satunya dari Kabupaten Brebes. Tadi Pak Johari sudah menjelaskan, dan sepertinya apakah memang hal ini akan efektif? Saya yakin di banyak daerah juga akan melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Brebes, walaupun Brebes mungkin seperti kata Pak Johari tadi, ini kan gerbangnya Jawa Tengah. Memang lebih harus sensitif lagi, lebih harus awas lagi begitu, karena menjadi gerbang masuk ke Jawa Tengah. Di daerah lain sebenarnya yang dirancang atau disarankannya seperti apa, Mas Heri? Ya, terima kasih. Jadi peniadaan mudik ini ya mau tidak mau sudah diumumkan dari bulan Maret dan harus berjalan efektif untuk mencegah mobilitas masyarakat ke daerah-daerah mudik lah kira-kira ya, daerah kampung halaman mereka. Dan kita tahu di Jawa Tengah ini memang salah satu tujuan utama mudik dari daerah urban di Jabodetabek. Jadi memang sudah benar semua pintu menuju Jawa Tengah. Saya juga sudah baca beberapa media sudah memberitakan akan dijaga sangat ketat, termasuk di Brebes ini. Jadi memang kita tidak ada pilihan lain lagi untuk menjalankan ini. Setelah kita mencoba melakukan pengetatan, ternyata masyarakat lebih tidak takut untuk nekat untuk tetap kembali ke kampung halamannya. Dan tentu saja sudah saatnya bagi aparat yang di lapangan untuk menindak mereka dengan tegas. Saya rasa memutar balik itu adalah pilihan mereka, pilihan teman-teman di lapangan, dan tentu saja ini diharapkan juga menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang masih di rumah dan sekarang masih akan merencanakan untuk nekat mudik gitu. Bahwa situasinya sekarang harus benar-benar disadari bahwa ini adalah upaya untuk melindungi masyarakat, melindungi keluarga mereka dari penularan yang sekarang tren dunianya juga masih jauh dari dikatakan terkendali. Demikian, Mas. Oke, mungkin penegasan juga, Mas Heri, apa sih sebenarnya akan berbeda mulai besok tanggal 6 Mei? Apa artinya buat masyarakat? Apakah saya benar-benar sama sekali tidak boleh keluar kota? Dan mungkin contohnya bagi warga Jakarta, kalau saya ke area Tangerang itu sudah judulnya keluar kota, atau seperti apa sih sebenarnya yang penegasannya dari pemerintah? Apa yang harus boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat? Ya, pada fase peniadaan mudik ini tanggal 6 sampai 17 memang masyarakat dilarang untuk mudik gitu ya. Mereka dilarang untuk melakukan perjalanan melewati wilayah aglomerasi yang ditetapkan oleh pemerintah, baik oleh SE Satgas maupun keputusan Menteri Perhubungan.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa mobilitas di aglomerasi itu juga tidak boleh disebut sebagai sebuah izin untuk melakukan mudik lokal. Intinya itu masyarakat diminta untuk lebih banyak di rumah dalam situasi liburan ini dan membatasi diri dari interaksi dengan yang lain guna mencegah terjadinya kerumunan. Karena kita tahu adalah faktor utama COVID itu adalah manusia, dan saya rasa sekarang hampir semua negara melakukan itu, bahkan lebih keras dari Indonesia. Bangladesh melakukan lockdown karena peningkatan di India, kemudian sekarang di Malaysia juga melakukan itu. Bahkan di Singapura setelah 9 bulan tidak ada kasus kematian dan ditemukan 1 kasus kematian, sekarang mereka diminta untuk bertahan di rumah. Jadi saya rasa ini bukan keputusan semata-mata di Indonesia saja, tetapi di negara-negara lain sekarang sedang dalam kesiapsiagaan yang sangat tinggi terhadap laju penularan, dan apalagi kita berhadapan dengan Idul Fitri yang memang secara tradisi itu meningkatkan mobilitas masyarakat. Oke, saya ke Mas Iwan. Kalau kita lihat memang seperti tadi baru saja diungkap juga oleh Mas Heri bahwa kalau kita melihat bagaimana tren dari penyebaran COVID-19 ini, justru di banyak negara banyak yang sedang mengalami peningkatan menuju ke gelombang kedua atau bahkan gelombang ketiga di negara tersebut gitu. Sementara ini kan sudah 1 tahun lebih kita hidup dengan COVID, mungkin sudah lebih jenuh, sudah lebih lengah gitu untuk menjaga protokol kesehatan, sehingga apakah ini yang menjadi penyebabnya, Mas Iwan? Iya, itu salah satu penyebabnya ya, karena memang kita sudah lama nih diminta berdiam di rumah saja gitu ya, dan tahun lalu juga sudah ada larangan mudik. Tapi yang penting sebetulnya adalah komunikasi nih, pengertian ke masyarakat bahwa kita ini belum aman loh. Kita ini masih dalam situasi pandemi. Pandemi ini belum terkendali gitu ya. Meskipun udah ada penurunan, tapi ini belum terkendali gitu ya. Sehingga kita harus menjaga diri nih supaya tidak tertular atau kita tidak menulari keluarga. Gimana caranya ya? Kita harus menghindari kerumunan, menghindari perjalanan keluar kota gitu ya. Karena itu akan memindahkan virus. Karena virusnya kan ini ikut manusia kan. Yeah. Dan dalam kondisi sekarang itu kalau kita keluar sudah terinfeksi COVID karena sudah banyak ya, dan itu kan banyak yang tidak bergejala yang bisa menulari kitanya mungkin nggak bergejala juga, tapi bisa menulari keluarga, terutama keluarga yang punya penyakit bawaan atau komorbid, kemudian yang lansia itu kan mereka beresiko menjadi berat dan meninggal gitu kan. Kita kan tidak ingin membuat keluarga kita sakit atau meninggal gitu. Kalau kita lihat beberapa pekan lalu kan Mas Iwan, penambahan mungkin tidak berapa pekan lah ya, beberapa bulan lah begitu. Penambahan itu sempat mencapai 10.000 per hari kasus positif di Indonesia. Sekarang itu kan saya mau bilang jauh berkurang, kok angkanya masih besar gitu, 5.000, 4.000. Ini kan angka yang masih besar, tapi ada seperti harapan ataupun justru harapan yang semu di situ. Pada saat kita melihat ada penurunan, tapi kita seperti tidak sadar bahwa 5.000 pun adalah angka yang masih terlalu besar untuk kita berleha-leha begitu Mas Iwan. Bagaimana sih kita harusnya melihat data ini? Jadi gini, kalau di epidemiologi kan kita selalu memantau pandemi ini ya, dari beberapa parameter kita bisa lihat apakah wabah ini sudah terkendali atau belum ya. Dari parameter yang kita pantau, Indonesia ini belum pernah terkendali nih. Jadi kita belum pernah sama sekali menyatakan bisa menyatakan bahwa wabah ini terkendali. Jadi sama sekali belum. Jadi meskipun itu udah turun, itu belum terkendali. Jadi kita tetap harus hati-hati karena pengalaman kita kan di tahun lalu ya, beberapa kali juga turun kasusnya. Kemudian ada liburan panjang, 2 minggu kemudian kasusnya naik lagi gitu. Jadi kalau kita berulang seperti ini terus, kita nggak akan beres-beres dengan pandemi ini di Indonesia. Itu kan kita tidak inginkan. Ya, itu mungkin yang takut untuk kita mendengarnya. Tapi ya harus, itu alasannya kenapa kita harus mengikuti arahan-arahan seperti ini. Pak Johari, saya kembali ke Anda. Mungkin boleh diceritakan juga untuk kondisi di Brebes. Karena kalau tadi Anda mengatakan bahwa Brebes ini menjadi gerbang masuk Jawa Tengah. Ancaman terbesar kalau begitu memang dihadapi oleh Brebes juga. Mungkin area Jawa Tengah yang lain akan lebih aman kalau Brebes berhasil menghalau orang yang ingin mudik pada saat musim Lebaran ini. Tapi kan Brebes yang mengalami resikonya, Pak Johari.
Terima kasih untuk yang dipersiapkan di Brebes terhadap orang-orang yang sampai bisa masuk ke Brebes. Kalau memang sudah sampai ke desa, kita ada program namanya Joko Tonggo. Nah, Joko Tonggo itu nanti begitu masuk di desa, nanti desa akan mendata untuk diisolasi mandiri di masing-masing desa, Bapak. Jadi ini yang bertanggung jawab siapa, Pak? Kepala desanya kah atau siapa yang memang ditugaskan? Masing-masing kepala desa atas perintah bupati. Oke, jadi kalau ada yang sampai mudik, itu pun akan terdata sebenarnya, Pak ya? Betul, betul. Penanganan dari kesehatan mungkin kalau Bapak bisa ada informasinya, kesiapan juga kalau memang ada banyak yang positif ternyata berhasil masuk, dan akhirnya tentu saja kita berharap kalau memang sampai, kita tidak berapa ini terjadi, tapi kalau sampai terjadi bahwa petugas kesehatan maupun fasilitas kesehatan lebih siap, adakah persiapan dari sisi itu juga? Untuk dinas ya, sudah mempersiapkan fasilitas kesehatan, semua rumah sakit sudah dipersiapkan untuk mendukung apabila terjadi lonjakan pandemi corona di wilayah Brebes. Terutama isolasi mandiri juga disiapkan, ruang-ruang ICU di rumah sakit sudah disiapkan apabila terjadi lonjakan. Dan mulai besok sampai 17 Mei 24 jam, Pak Johari? 24 jam kita jaga secara ketat. Karena kemarin juga Pak Gubernur jam 3 sore barusan meninjau ke Brebes untuk melihat kesiapan kita di Brebes, seperti tampil di Brebes, serta cara bertindak dalam rangka putar balik pelarangan mudik ini. Jadi 24 jam akan dijaga sebagai gerbang masuk menuju ke Jawa Tengah. Mungkin Pak Johari ada mungkin ya pesan-pesan juga, himbauan bagi warga Jawa Tengah, khususnya mungkin warga Brebes sekitarnya yang berencana untuk mudik tapi masih ragu-ragu. Ada pesan mungkin Pak Johari? Pesan-pesan saya mewakili pemerintah daerah Kabupaten Brebes kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di luar Jawa Tengah. Ini saya mewakili Jawa Tengah juga untuk tidak kembali ke Jawa Tengah karena pasti akan kita putar balik di Brebes. Jadi tanpa alasan, kecuali yang non mudik. Kalau non mudik seperti nengok keluarga mau melahirkan, nengok orang sakit. Ya, Pak Johari. Sebagainya dengan persyaratan. Pak Johari. Pak Johari, mohon maaf. Siap, ya. Ya, sayang sekali sinyalnya tadi agak hilang-hilang. Jadi singkatnya, semua yang berniat mudik akan diputar balik di Brebes, gitu Pak Johari ya? Iya, agak terganggu ini. Iya, ini sinyalnya agak terganggu. Tapi kita tangkap pesan yang jelas dan tegas tadi Pak Johari dengan kata-kata awalnya Pak Johari adalah jangan mudik, akan kita putar balik. Yang mudik akan kita putar balik. Pak Johari, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Selamat bertugas dan semoga tugas yang diemban oleh Pak Johari dan rekan-rekan ini bisa juga menjaga Jawa Tengah, khususnya dari pintu gerbang Brebes ini, dari penyebaran virus corona. Selamat bertugas kembali Pak Johari. Terima kasih. Dan kita nanti akan lanjutkan lagi bersama Mas Heri dan juga Mas Iwan. Usai jeda berikut ini kita juga nanti akan berbicara lebih jauh mengenai penyekatan dan apa yang akan Anda hadapi kalau memang masih berniat untuk mudik. Meskipun sudah dilarang oleh pemerintah mulai besok 6 Mei sampai 17 Mei. Dan nanti kita akan hadirkan ada Pak Dadang Wihana yang akan menggambarkan seperti apa kondisinya di Depok selaku Kadisub Depok. Sesaat lagi.